Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, serta dilapangkan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan, setiap kali bulan Muharram tiba, khususnya pada tanggal 10 daripada Muharram yang dikenal sebagai Hari Ashura, di berbagai daerah kaum muslimin terdapat tradisi memasak makanan khusus berupa bubur Ashura, yaitu kacang-kacangan atau makanan yang terdiri dari berbagai macam bahan yang dicampur menjadi satu. Tradisi ini telah diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi, hingga banyak orang bertanya, dari mana sebenarnya asal-usul tradisi memasak kacang-kacangan pada hari Ashura? Apakah berasal dari ajaran Islam atau hanya tradisi masyarakat? Maka kedudukan hari Ashura dalam Islam. Hari Ashura adalah hari yang sangat mulia dalam Islam. Kata Ashura berasal dari bahasa Arab asyarah yang berarti 10, karena jatuh pada tanggal 10 daripada Muharram. Dalam hadis yang sahih sebutkan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ketika ditanya alasannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab bahawa hari itu adalah hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Rasulullah mendengar hal itu. Rasulullah bersabda, "Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Kemudian beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Hari Ashura menjadi hari yang istimewa karena berkaitan dengan berbagai peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam. Di antaranya peristiwa-peristiwa besar yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam yang dikaitkan dengan bubur Ashura. Salah satu kisah yang paling sering dikaitkan dengan tradisi memasak kacang-kacangan adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam setelah banjir besar. Menurut dari cerita yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim, setelah bahtera Nabi Nuh alaihissalam berlayar dalam waktu yang lama dan akhirnya selamat dari banjir besar, persediaan makanan yang tersisa di kapal hanya sedikit. Untuk menghemat dan mensyukuri nikmat Allah subhanallah ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam mengumpulkan berbagai sisa bahan makanan yang ada, seperti gandum, kacang-kacangan, jagung, beras, kacang hijau, kacang merah, kacang Arab, kurma, dan bahan lainnya. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan, semua bahan tersebut kemudian dicampurkan dan dimasak menjadi satu hidangan yang disantap bersama para penumpang bahtera Nabi Nuh. Maka dari sinilah sebagai masyarakat meyakini bahawa tradisi memasak bubur atau kacang-kacangan pada hari Ashura berasal. Namun perlu dipahami bahawa kisah ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab sejarah dan cerita rakyat Islam, bukan dalam hadis yang sahih yang didapat dijadikan dasar ibadat khusus. Dari sudut pandangan ulama tentang kisah ini, para ulama menjelaskan bahawa kisah tersebut tidak memiliki sanad dan hadis yang kuat, yang artinya kisah tersebut boleh diceritakan sebagai sejarah, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum agama, karena Rasulullah tidak boleh diyakini sebagai sunnah khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin,
sahabat angin surga yang Allah muliakan, karena itu, jika seseorang memasak bubur Asyura atau kacang-kacangan sebagai tradisi keluarga dan budaya masyarakat, hal tersebut diperbolehkan. Namun, jika diyakini bahawa memasak makanan tersebut adalah ibadah khusus yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka keyakinan itu memerlukan dalil dan hadis yang sahih. Namun, tradisi bubur Asyura di berbagai negara. Tradisi memasak makanan campuran pada hari Asyura ternyata tidak hanya di Indonesia, ada pula di Turki. Di Turki terdapat makanan terkenal bernama ausure atau naos, puding, yang artinya bubur Nabi Nuh. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan, makanan ini dibuat dari campuran seperti gandum, kacang merah, kacang Arab, kismis, kurma, delima, dan kacang-kacangan yang lainnya. Masyarakat Turki biasanya membagikan makanan ini kepada tetangga sebagai simbol syukurnya kepada Allah dan persaudaraan. Kemudian negara yang selanjutnya yang ada tradisi memasak kacang-kacangan, yaitu India dan Pakistan. Di India dan Pakistan terdapat tradisi membuat bubur atau makanan manis khusus pada bulan Muharram. Makanan tersebut dibagikan kepada keluarga, kerabat, dan fakir miskin. Kemudian, negara yang selanjutnya yang ada tradisi memasak bubur ataupun memasak di hari 10 Asyura, yaitu Indonesia. Di Indonesia dikenal dengan berbagai macam nama. Ada yang menyebut bubur Asyura, dan ada pula yang menyebut bubur suruh. Ada pula yang menyebut bubur syura. Ada pula yang menyebut bubur 10 Muharram. Karena di beberapa daerah, bubur ini dibuat dari puluhan bahan yang berbeda-beda sebagai simbol keberagaman dan kebersamaan. Filosofi kacang-kacang dalam tradisi Asyura, mengapa yang digunakan seringkali kacang-kacangan? Karena kacang-kacangan melambangkan kesederhanaan. Kacang merupakan makanan rakyat yang mudah didapat. Inilah mengajarkan bahawa rasa syukur tidak harus diwujudkan dengan makanan yang mahal. Kemudian, yang kedua, kebersamaan. Berbagai jenis kacang yang berbeda dicampur menjadi satu. Hal ini melambangkan persatuan umat Islam meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Yang ketiga, ketahanan hidup. Kacang-kacangan merupakan bahan makanan yang tahan lama. Dalam kisah Nabi Nuh AS, bahan makanan yang tersisa di kapal diyakini berasal dari persediaan yang mampu bertahan dalam waktu yang jangka panjang. Maka yang keempat, berbagi rezeki. Bubur Asyura biasanya dimasak dalam jumlah besar lalu dibagikan ke masyarakat. Ini mencerminkan nilai sedekah dan kepedulian sosial. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan, apakah ada hadis tentang memasak bubur Asyura? Sampai saat ini tidak ditemukan hadis yang sahih yang secara khusus memerintahkan memasak bubur Asyura atau memasak kacang-kacangan atau membuat makanan tertentu pada tanggal 10 daripada Muharram, iaitu hari Asyura. Kenapa? Karena itu para ulama membedakan antara ibadah. Ibadah harus memiliki dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi kalau tradisi boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariah, maka memasak kacang-kacangan pada hari Asyura termasuk tradisi yang hukumnya boleh selama tidak dianggap sebagai kewajiban agama. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan, namun amalan yang dianjurkan pada hari Asyura yang benar-benar memiliki dasar kuat dalam Islam pada hari 10 Muharram, yaitu berpuasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang artinya puasa Asyura menghapus dosa setahun yang telah berlalu.
Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian memperbanyak sedekah. Walaupun tidak ada sedekah khusus yang diwajibkan pada hari Ashura, namun memperbanyak sedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan pada 10 Muharram. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah. Hari Ashura mengingatkan umat Islam kepada berbagai pertolongan Allah terhadap para nabi-nabi. Kemudian yang keempat, memperbanyak zikir dan doa. Karena bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah besar dari tradisi ini iaitu terlepas dari kuat atau lemahnya asal-usul kisah Nabi Nuh AS. Terdapat pelajaran yang sangat berharga, iaitu syukur atas nikmat Allah dan kebersamaan dalam masyarakat dan kepedulian kepada fakir miskin. Semoga dan semangat berbagi rezeki dan persaudaraan sesama Muslim. Oleh sebab itu, apabila tradisi memasak kacang-kacangan dilakukan sebagai bentuk syukur dan berbagi kepada sesama tanpa meyakini adanya kewajiban agama yang tertentu, maka tradisi tersebut dapat menjadi sarana mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, tradisi memasak kacang-kacangan atau bubur Ashura pada tanggal 10 Muharram berasal dari kisah yang dinisbatkan kepada Nabi Nuh AS. Setelah selamat dari banjir besar, maka kisah tersebut kemudian berkembang menjadi tradisi budaya di berbagai negeri Muslim. Hadirin yang Allah muliakan, namun para ulama menjelaskan bahawa tidak terdapat hadis yang sahih secara khusus untuk memerintahkan memasak bubur atau kacang-kacangan pada hari Ashura. Oleh karena itu, tradisi tersebut boleh dilakukan sebagai adat dan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak boleh diyakini sebagai ibadah khusus yang diwajibkan atau disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan yang paling utama dan memiliki dasar yang kuat pada hari Ashura adalah berpuasa, memperbanyak sedekah, berdoa, berzikir dan mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Hadirin sahabat surga yang Allah muliakan, semoga Allah menjadikan hari Ashura sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan kita dan memperbanyak amalan soleh dan meneladani kesabaran para nabi yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.